Haleluya. Living as a citizen of the kingdom of heaven. Dalam Kisah Rasul 21:39, Rasul Paulus menunjukkan jati dirinya. Dia seorang Yahudi dari Tarsus. Tarsus sekarang itu ya daerah Turki. Warga kota terkenal Kilikia. Dia adalah warga negara Romawi. Dan kita tahu bagaimana dia sadar bahwa dia punya dua kewarganegaraan. Satunya warga negara kerajaan sorga. Meskipun dia terlahir dan mendapat kewarganegaraan Romawi yang dapat yaitu hak-hak yang luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal 16, ketika dia digebukin karena mengusir setan, dia tidak tunjukkan jati dirinya sebagai warga negara Romawi. Tetapi dia memilih, life is a choice. Dia memilih yaitu untuk hak-hak sebagai warga negara kerajaan Allah. Kalau dia warga negara Rom, dia akan dapatkan yaitu pengadilan yang fair. Tetapi sebagai warga negara kerajaan Allah, dia justru mendapat intervensi dari sorga. Ketika dia memuji Tuhan, itu kebudayaan kerajaan. Dianiaya memuji Tuhan, ngampuni musuh. Maka seluruh yaitu penjara itu kena gempa bumi, semua penjara, semua rantai-rantai belenggu terlepas semua. Seandainya dia memilih jadi warga negara Rom, dia mungkin dapatkan yaitu fairness. Tapi I tell you, di dunia nggak ada fairness. Pilih, hidup ini pilih sebagai warga negara kerajaan surga. Banyak orang stres tuh karena mencari fairness di dunia ini. Saya pernah bergurau, saya bilang gini, Cheng Li udah hueko, saya pulang negara Cina sana. Yang ada saudaranya namanya Bo Cheng Li. Nah karena itu kalau saudara mengalami Bo Cheng Li, pilih untuk menjadi warga negara kerajaan Allah. Ketika dia disuruh keluar, dia bilang enak saja. Kami ini warga negara Rom. Dan kamu ngebukin kita, menganiaya kita, kita dipasung tanpa pengadilan. Mereka semua ketakutan. Tetapi ini bukti, itulah orang beriman. Ada satu cerita yang menarik yang saudara pernah dengar tentang Manohara. Ketika dia minta tolong, dia mengalami aniaya, dia jadi istri pada seorang prince dari Malaysia. Dia lapor KBRI nggak diladeni, dia ingat. Dia terlahir di USA. Dan dia telepon yaitu US Embassy di Singapura. Dalam 10 menit ada petugas datang, gambaran apa? Angels, malaikat. Dan kemudian dia dibawa, diamankan. Sebab persil ataupun properti di Singapura itu bukan milik Singapura, milik Amerika Serikat. Sebagaimana KBRI, sama. Lalu dia dipulangkan. Ini ceritanya bukan untuk menjelekkan, bukan untuk membandingkan. Just for illustration, disclaimer dulu nih. Dan saya mau beritahu saudara, hidup ini adalah pilihan. Karena itu kita ada di negara asing dan tidak diakui sebagai warga negara dunia ini. Pilih warga negara kerajaan sorga. Ketika saya pergi ke China, saya mendarat di Shanghai, disuruh nulis nama bahasa Mandarin, bisa cuma jelek. Lalu saya bilang sama dia, saya bilang aku ini Hua Chiao. Saya ternyata bergaya bahasa Mandarin saya kurang bisa. Kalau warga negara Cina tinggal di Cina itu Huaren. Warga negara Cina di negara lain itu Hua Chiao. Tapi keturunan Cina tinggal warga negara lain itu Huai. Dan orangnya marah. You are not Chinese. Marah dia. You are not Chinese. Saya bilang terserah. Saya Israel. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Tadi saya membaca bahwa tema bulan September ini adalah Living as a Citizen of Heaven. Bagaimana kita hidup sebagaimana kita ini menjadi warga negara surga. Dan rupanya khotbah saya related sekali dengan itu. Ya, kalau kita tahu bahwa kira-kira jalanin aturan-aturan sebagaimana warga negara surga, jujur ya, susah apa gampang? Susah ya. Jujur dalam hati, susah enggak kita melakukan hukum-hukumnya Tuhan? Bayangkan ya, di perjanjian lama
nggak boleh membunuh. Kelihatan, nggak boleh membunuh. Di perjanjian baru boro-boro membunuh. Baru di dalam sini ada niatan, ada marah, ada sakit hati dan sebagainya. Itu udah dosa. Bisa nggak? Ada orang sing jengkel nopol, ya, bencek nopol. Bisa. Di sini nih gak ono. Baru kita dosa lo ya, dosa lo. Kita udah bukan warga negara surga tuh kalau yang begitu. Di perjanjian lama diomongin apa? Jangan berzina. Gak boleh. Dosa tuh kalau berzina. Di perjanjian baru boro-boro berzina. Baru ada niatan, nafsu aja udah dosa. Bisa jadi warga negara surga, jadi citizen of heaven bisa. Bayangin ini. Di perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Di perjanjian baru, kita ini mesti apa? Mengampuni berapa banyak? 70 kali 7 kali. Dan bukan cuma mengampuni. Oke, aku mengampuni kok. Tapi kalau ketemu orangnya, kumain. Lah itu ya apa? Aku mengampuni. Enggak apa-apa. Tapi ya maaf aja kalau aku pindah gereja ya. Lah itu mengampuni apa enggak? Tuhan bilang bukan cuma mengampuni. Tetapi Tuhan minta justru kita mendoakan, memberkati orang itu. Bisa apa enggak kayak gini? Kekristenan ini menjadi sesuatu yang impossible buat kita. Next, coba kita lihat. Kekristenan ini menjadi satu hal yang rasanya gak mungkin. Kalau aku warga negara surga, kira-kira wis cocok apa belum? Aku nih warga negara surga, kira-kira apakah aku hidup sesuai dengan aturan-aturan surga yang tercatat di dalam perjanjian baru di Alkitab yang diperbaharui di sini. Bisa nggak kita? Di lama ibaratnya kita dinilai itu dari cermin. Kalau ada kaca di sini cermin nih. Terus di sini ono tembong apa kotor apa ya apa jerawat apa ya apa. Lihat kaca ketok nih. Aduh, kamu itu loh pakai lipstik kok sampai ke sini. Ya opo, kamu nih gimana? Lawang pakai alis kok bukan begini, pakai alis kok ke sini. Nah, itu kelihatan. Oke, enggak benar nih, ini enggak benar. Tapi itu perjanjian lama. Di perjanjian baru bukan cuma pakai cermin. Enggak kepake udah cermin. Di perjanjian baru yang ada itu X-ray. Kalau X-ray itu berarti tahu persis yang ada di dalam sini. Coba kalau kita mau terbang, kita bawa bagasi, koper kita masuk, taruhlah apa? Gunting kuku yang kecil sudah. Lipet, bungkusan, buntelan be opo. Baju, wes mari ngono lebokno, apal meneh, dompet lebokno maneh tas, lebokno sembarang kalir. Ketok apa enggak? Ketok. Itulah gimana kita ini bisa hidup sebagaimana warga negara surga sementara Tuhan pakai X-ray. Ini bukankah sesuatu yang impossible? Betul apa enggak? Ini impossible nih buat kita. Enggak mungkin. Tapi gimana kadung udah terlanjur kita ini jadi apa? Warga negara surga. Ngomongnya. Tapi apa benar seperti itu? Yuk sekarang kalau kita lihat bahwa Tuhan itu ngelihatnya bukan cuma apa yang dilihat manusia. Tetapi Tuhan itu ngelihat hati. Karena dari hatimu terpancar kehidupanmu. Nah sekarang gak usah jauh-jauh. Sekarang kita ibadah. Semua ibadah. Tapi Tuhan lihat hati loh. Kita nih datang beribadah untuk apa? Bisa macam-macam motivasinya.
Aku datang ini masalahnya ya apa ya. Aku kan orang Kristen, mosok gak gereja. Aku datang, aku udah janjian kadung mbek orang itu, aku datang nih soalnya mau ada deal bisnis apa istilah ya. DE mau pesen catering apa-apa nih aku mesti datang nih ya. Atau kita datang betul-betul untuk Tuhan. Tuhan tahu manusia bisa kita bohongin. Tapi Tuhan tahu persis exactly apa yang ada di dalam diri kita. Kita pergi betul-betul semata-mata untuk Tuhan atau untuk yang lain. Nah next, kalau kita tahu bahwa yang namanya kekristenan itu bukan soal standar moral, tetapi keserupaan dengan Kristus. Kekristenan itu gak bicara moral. Moral itu apa? Moral itu adalah aturan-aturan, kaidah-kaidah yang harus kita patuhi. Yang harus kita jalani karena kita ada di dalam satu komunitas yang mana aturan-aturan itu sudah disepakati bersama. Di tempat-tempat tertentu makan babi haram, gak boleh, dilarang. Di tempat yang lain babi itu panganan spesial. Biasanya kalau ada pesta besar, saya kemarin baru yang lalu saya baru pergi dari Pekanbaru, dari Bangka. Wah saya dipotongin babi. Saya bilang masalah, saya gak makan babi. Nyenggol aja kagak senggol, haram saya makan senggol babi. Ya, di tempat tertentu babi itu menjadi makanan spesial. Di tempat tertentu poligami gak popo. Boleh. Di tempat-tempat tertentu poligami haram. Di tempat-tempat tertentu cipika-cipiku boleh gak popo. Di tempat tertentu haram cipika-cipiku. Kalau kita bicara soal standar moral, itu sedang berbicara mengenai apa yang orang lihat. Standar moral itu berbicara mengenai kesepakatan bersama. Gimana coba kalau kekristenan kita cuma kekristenan yang standar moral. Begitu kita pindah di tempat lain, begitu kita dilihat oleh orang lain dari suku yang lain, dari negara yang lain, kita sudah bersalah. Itu sebabnya Tuhan tidak meminta kekristenan kita adalah kekristenan standar moral. Yo mestine, wong Kristen itu ya mestine ke gereja, harusnya ke gereja. Itu standar moral. Jadi lihat ada perbedaan. Tapi Tuhan itu mau kita apa? Being like Christ. Menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang perlu kita harus tahu. Bahwa hukum-hukumnya Tuhan itu bukan hukum moral. Bukan. Hukum-hukumnya Tuhan itu bukan hukum yang di sini A, di sana B. Hukumnya Tuhan itu adalah hukum yang merupakan cerminan karakter Allah. Hukum-hukumnya Tuhan itu betul-betul mengenai diri Allah sendiri. Pada waktu Tuhan mengatakan hendaklah engkau murah hati sama seperti Bapakmu murah hati. Dia itu bukan sekedar hukum. Ini Tuhan sedang ngomong, halo aku itu orang yang murah hati. Yuk kita murah hati yuk. Ayo kita mesti mengampuni 70 kali 7 kali. Tuhan gak sedang berbicara mengenai tulisan yang seperti itu. Tetapi sedang berbicara, lihat loh aku loh mengampuni juga. Jadi pada waktu kita melakukan hukum-hukumnya Tuhan. Sebetulnya kita sedang apa? Kita betul-betul sedang menunjukkan kepada dunia di luar sana bahwa kita ini adalah warga negara surga. Keserupaan dengan Kristus itu yang membuat kita berbeda. Ini kita nih sebetulnya warga negara mana? Warga negara kita nih warga negara surga atau warga negara dunia. Kalau kita ngikutin apa kata dunia, ya kita ini
menjadi warga negara dunia. Kalau kita lebih mendengar, lebih peduli dengan apa yang dunia katakan ketimbang dari apa yang Tuhan mengatakan, berarti kita punya standar moral. Kita bukan warga negara surga. Di Indonesia wajib hukumnya, wajib. Kalau sudah 17 tahun harus buat KTP. Nek enggak buat KTP kita gak dianggap uang. Gini. Betul apa enggak? Kita enggak ada, kita biar kata punya uang berapa triliun mau masukin ke bank. Ya mereka tanya mana KTP-nya. Kalau enggak punya KTP iso, gak iso. Mau punya uang, mau bikin perusahaan, nek gak punya KTP gak iso. Wajib pakai KTP, mau masuk kuliah gak ono KTP gak iso. Wajib hukumnya. Jadi sekarang kita tahu bahwa Tuhan mau bahwa kita ini, kekristenan kita, ini bukan kekristenan dunia, bukan kekristenan standarnya moral. Tapi kekristenan kita standarnya adalah keserupaan dengan Kristus. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16 dikatakan hendak apa? Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini bicara keserupaan dengan Kristus. Aku kudus, kamu juga kudus. Dan di dalam hukum Tuhan, Tuhan menuliskan hukum-hukumnya kudus itu seperti apa. Yaitu apa? Gak oleh nih ada kotoran-kotoran di dalam lawang kudus kok. Gak bisa kita di luar ngomongnya haleluya. Tapi di dalam halelupa. Gak bisa. Kita di luar ngomong shalom puji Tuhan. Di dalam DM meneh. Gak bisa begitu. Tuhan katakan aku kudus, oleh sebab itu kamu juga kudus. Dan di dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, siapa yang dipilih Tuhan? Angkat tangan. Tidak semua dipilih oleh Tuhan. Oke, silakan mengambil keputusan saya tidak dipilih oleh Tuhan. Seperti Kain. Kain pada waktu dipilih oleh Tuhan, tapi dia memutuskan untuk tidak, saya mau keluar. Jauh dari hadapan Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kita dipanggil bukan untuk mengikuti kaidah-kaidah, norma-norma, standar-standar moral. No. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, Yesus Kristus itu, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Aduh, bagaimana? Coba ada berapa banyak pada waktu kita mulai hidupnya kudus ya. 11 cie. Betul apa enggak? Istri ada perubahan, ngomong panggil, "Pak, mau minum apa?" "Hah? Lu kesambet apaan? Tiba-tiba nawarin minum." Coba bayangin. Bagaimana kita mau hidup kudus kalau lingkungan kita pada waktu kita mau kudus kita diketawain. Ayo belajar kalau ketemu orang shalom. Ketemu shalom. Salah makan obat ya. Perhatikan. Ini dunia yang kita tempati. Berapa banyak saya tersentak pada waktu saya ada diminta untuk membawakan sesi untuk anak-anak SD kelas 6. SD kelas 6. Buat saya, zaman saya dulu ya, SD kelas 6 tuh kecil. Sekarang ono apa-apa nek SD kelas 6 tuh halah wis salah. Wis anak piyak gitu ya. Anak piyak tuh loh, kelas SD kelas 6 tuh piyak loh. Seperti itu. Saya tanya, siapa di sini ayo ngaku yang sudah pacaran? 100,0000%.
Gak ono sitok, sampai tak golek, tak cariin ono sitok, gak ono. Gak ono, semua angkat tangan. Sekarang saya tanya lagi, Tante tanya lagi. Kalau kalian sudah pacaran, siapa yang sudah pernah ciuman? Semua angkat tangan lagi. Duh Tuhan, saya untung. Saya ada penguasaan diri. Kalau gak ada penguasaan saya udah pingsan betul-betul ya. Sampai ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Bagaimana mungkin ini seperti ini? Duh zaman saya dulu waktu sampai saya kuliah loh ya. Wis lewat 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, masih kuliah meneh. Di kuliah mamah wanti-wanti. Pokoknya awakmu ojo ciuman. Kalau seneng sama cowok boleh, tapi ojo ciuman. SMA aja sampai ojo ciuman. Saya waktu pacaran sama Pak Gatut mau megang saya, ngomong, memegang tangan gitu loh. Esther, boleh gak aku pegang tangan kamu? Begitu pacarannya orang dulu. Lah saya heran ini SD kelas 6 udah pada ciuman semua. Ini loh dunia. Sekarang saya tanya, kenapa? Kenapa kalian seperti itu? Kenapa? Mereka bilang, kalau kita belum pacaran, gak cool. Berarti kita jelek, berarti kita gak laku. Begitu normanya. Kalau kita gak sampai ciuman, berarti apa? Kita ini pribadi yang tidak menarik. Wow. Ya Tuhan Yesus. Dan itu diomongin sama mereka. Di Malang loh ya, di Malang. Bukan di Antah Berantah, bukan. Di Malang. Ini kejadiannya di Malang. Bayangkan, opo gak syok. Lihat kalau kita ngikuti norma dunia. Apa-apa sekarang orang dunia, gak popo. Di dunia ini gak ono yang absolut. Di dunia ini semua boleh, wis talah. Jadi kalau kita bilang satu-satunya Tuhan dan juru selamat dunia itu adalah Tuhan Yesus Kristus, salah, gak boleh. Kalau dia mau ambil kepercayaan lain gak apa-apa, hormati. Gak boleh kita ngotot, ayo nginjilin, gak boleh seperti itu. Kita harus menghargai orang. Orang lain mau pakai baju kayak terserah. Gak boleh kita menghakimi. Karena itu adalah apa? Human right-nya dia. Hak asasinya dia. Bayangkan kalau kita ngikutin norma dunia, kita jadi apa? Tapi kalau kita ngikutin standar surga, kita betul-betul sadar bahwa kita ini adalah citizen of heaven. Dimanapun kita berada. Mau kutub utara, kutub selatan, ke timur, ke barat, kita bisa diterima. Karena standar surga itu standar yang tidak pernah bisa dicela oleh manapun. Ini yang Tuhan sedang lakukan. Lah, kalau begitu apa mungkin? Next. Kalau gitu apa mungkin sih kita ini betul-betul bisa memiliki aturan-aturan Tuhan dan kita melakukannya? Kuncinya kasih karunia. Kasih karunia. Tanpa kasih karunia kita nggak ada seperti sekarang ini. Ya, kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Bayangkan, waktu kasih karunia bekerja di dalam diri kita, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Zaman sekarang siapa yang HP-nya ada beauty? Ayo. Cewek-cewek ini biasanya HP-nya dikasih aplikasi beauty. Satu kali saya nge-zoom. Waktu saya nge-zoom, ya saya udah gak mikirin macam-macam. Pokoknya tinggal anak saya udah siapin, saya tinggal duduk di situ dan saya ngomong karena saya khotbah. Selesai khotbah, rupanya orang begini, aduh Bu Esther cantik sekali sekarang. Ah masa gitu. Bener Bu Esther, ya ampun dulu perasaan kamu tuh ada flek-fleknya ya. Sekarang bisa bersih sekali. Dalam hati saya, perasaan gue masih ada deh flek-fleknya deh, gak hilang deh.
Kenapa dia bilang bersih? Ternyata baru tahu. Ternyata Zoom-nya saya di-setting sama anak saya, di-upgrade. Supaya apa? Kelihatannya cantik. Gak ono flek, gak ono. Gak pakai ini, gak popo. Iso dipakai, toeng langsung ada. Begitu ke sini, alisnya di sebelah situ. Nah, ini nggak pakai terus dong, nggak pakai filter. Tuhan katakan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang nggak pakai filter. Ini kita. Kalau kita ini betul-betul kasih karunia bekerja di dalam diri kita nggak usah pakai filter muka kita, perlakuan kita, perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, semua sedang mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Datangnya dari Tuhan, bukan kita. Bukan. Berapa banyak orang misal rajin datang kebaktian, wah kamu luar biasa. Esther gitu loh. Gimana? Wah kamu luar biasa ya, baca dari Kejadian sampai Wahyu, sampai Kejadian lagi, sampai Wahyu lagi. Kamu sebulan habis satu kitab, luar biasa. Ini karena ya begitulah Esther gitu loh. Wah kamu kalau pimpin pujian luar biasa, hadirat Tuhan. Ya Esther gitu loh. Saudara, semua itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari kita. Ini semua karena kasih karunia. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Diubah. Kita gak di-upgrade. Saudara tahu perbedaan antara upgrade dengan reset. Nah anak-anak muda biasanya mungkin tahu nih ya. Kalau kita punya HP yang namanya di-upgrade. Itu cuma apa? Aslinya tetap. Cuma dikasih tambahan lagi dikit. Ya, tambahan lagi dikit. Tapi yang namanya di reset itu diganti sudah total. Kata diubah di sini. Itu bahasa aslinya metamorfo, bahasa Yunani, ya. Yang artinya apa? Berubah. Lihat metamorfosa dari kepompong jadi kupu-kupu. Mana kepompongnya? Wis gak ono. Mana bentuk kepompong? Wis gak ono. Mana kita berpikir kalau kupu-kupu ya. Kupu-kupu yang begitu luar biasa indah. Ternyata asalnya seko kepompong. Karena sudah totally different. Udah betul-betul 180 derajat beda. Kita diubahkan. Kita tidak disetel oleh Tuhan menjadi lebih baik. Enggak. Kita enggak disetel oleh Tuhan dengan upgrade, enggak. Kita diubahkan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Kita diubah. Pada waktu kita dibaptis, celupin blok. Begitu kita, blok itu bicara apa? Manusia lama kita mati, begitu keluar apa jadi zombie? Enggak. Yang keluar bukan zombie, yang keluar adalah manusia yang baru, bukan zombie. Ya, jadi kita harus paham mengenai hal ini. Menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Karena apa? Tuhan mengatakan kamu akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar pada waktu dibandingkan waktu Tuhan ada di bumi ini. Kemuliaan Tuhan lebih besar. Dan Filipi 2 mengatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Allah yang mengerjakan, bukan kita. Baik kemauan. Jadi waktu kita mau ibadah itu Allah lu yang ngerjain. Mau baca Alkitab Allah lu yang ngerjain. Mau doa Allah lu yang mengerjain. Kita tolong orang itu ya. Itu Allah lo yang mengerjakan. Kita bantu yuk gereja ini yuk. Itu Allah lo yang mengerjakan. Karena firman Tuhan kan. Di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi gak ada yang sombong. Itu sebabnya sekarang kita belajar.
Wah, luar biasa ya. Sekarang dulu ke gereja aja nggak mau. Sekarang, rajinnya ke gereja, ambil pelayanan lagi. Luar biasa dah. Bapak Gembala kemana ngikut aja. Bapak Gembala ngomong, kamu ini Asya, kamu luar biasa. Esther gitu loh. Jangan begitu. Waktu ada orang bicara begitu, kita katakan semua karena kasih karunia Tuhan. Aduh, kamu dulu tuh loh, aku inget loh, waktu aku nikah sama kamu tak pikir kamu tuh baik, tiba loh. Aku baru ngomong sak kecap awakmu udah 100 kecap gitu. Aku sampai bingung ini aku nikah mbek sopo ya kayak gini. Kamu itu tahu nggak kalau aku ngomong dikit dulu. Tapi aku lihat sekarang luar biasa kamu ini ya. Aku nih sudah kayak gini kamu tuh kok ya baik aja sama aku. Esther gitu loh. Enggak. Begini kan apa? Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Karena apa? Dari Allah. Alkitab mengatakan Allah lah yang mengerjakan. Ya, dikatakan bahwa apa? Itu datangnya kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Dari Tuhan. Dikerjakan oleh Tuhan, oleh Allah. Untuk kemuliaan nama Allah. Ini yang kitab Roma 11 katakan. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kembali kepada Dia. Ya, jadi sekarang kalau kita bisa menjadi satu pribadi yang keluarga saya kalau ngelihat saya tuh gumun, heran. Lu kok bisa ya kayak gitu ya, lu kok bisa ya kayak begitu. Teman-teman saya yang kuliah, semua kaget, lu kok bisa jadi hamba Tuhan, lu kok bisa jadi ini. Kuncinya satu, semua karena kasih karunia. Amin. Kita bisa seperti sekarang ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Paulus bilang, saya nggak tulis di sini. Tapi Paulus bilang, di dalam diriku sebagai manusia, gak ono yang baik tuh gak ono. Gak ada. Aku maunya ke kiri, yang jadi ke kanan. Aku maunya baik, yang jadi jahat. Itu yang Paulus bilang. Jadi apa yang aku bisa harapkan dari diriku ini? Gak bisa. Makanya dia sempat tanya, Tuhan kenapa? Kenapa? Aku tuh gak mau begitu Tuhan. Tapi kenapa justru yang gak mau yang aku kerjain? Tuhan bilang ya itu kalau kamu mengandalkan manusiaan kamu. Tapi kalau kita andalkan kasih karunia Tuhan. Wah, luar biasa. Setiap kita mungkin udah lewatin masa-masa sulit. Lewatin masa-masa di mana kita nih betul-betul diperhadapkan dengan dua pilihan. Mau menjadi seperti manusia dunia atau mau menjadi seperti manusia surgawi. Menjadi serupa dengan Kristus. Sejauh ini kita sudah ada. Dan Paulus juga mengatakan kalau aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita lihat seperti orang naik ke bukit, ke gunung gitu ya. Naik di dekat ketinggian. Kayak kita mungkin pergi ke Batu gitu. Terus kita lihat ke bawah. Wow. Finally, akhirnya aku bisa lakukan semua itu. Ternyata semua karena kasih karunia Tuhan. Kok bisa ya aku tetap baik padahal aku udah dijahatin kayak gitu. Kok bisa ya aku tetap saja aku nih menjadi orang yang murah hati sekalipun sebetulnya aku gak terlalu punya banyak uang. Kok bisa ya aku itu loh dengan kesibukan yang ada aku masih bisa melayani. Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, itu sebabnya next. Kekristenan akhirnya bukan mission impossible. Tetapi grace power life.
Kekristenan itu bukanlah sesuatu, dalam hati aja udah dosa. Ya gak bisa lah. Baru punya pikiran begini aja udah dosa, ya gak bisa lah. Udah dah kalau begitu aku tak quit aja, aku tak mengundurkan diri aja dari apa? Dari warga negara surga. Karena mustahil. Memang benar mustahil. Paulus sendiri juga bilang mustahil. Aku gak mau loh begitu. Tapi kenapa itu yang aku lakukan? Makanya impossible untuk kita bisa menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Mustahil untuk kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Tetapi saudara, itu enggak impossible. Karena apa? Ada kasih karunia yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kasih karunia itulah yang akan menggerakkan kita. Kasih karunialah yang akan memberikan kekuatan buat kita. Kasih karunialah yang akan mengarahkan kehidupan kita. Di dunia ini, apapun yang kita lakukan, itu tergantung dari 3 perbedaannya. 1, apakah kita melakukan A, I, U, E, O itu karena grace, power, life, karena kasih karunia Tuhan. Saya ke gereja, bisa karena kasih karunia Tuhan. Saya memberi, bisa karena kasih atau saya itu lakukan ini itu ya. Karena law power life. Apa itu law power life? Law power life itu adalah kita terikat dengan hukum. Masa orang Kristen enggak ke gereja? Masa orang Kristen Maliaki di sebelah mana ya? Perjanjian lama kah, perjanjian baru kah? Ini kalau mau cari apa Yesaya tuh sebelah mana ya? Ya sudahlah selayaknya. Aduh, itu saya harus lakukan ini karena apa? Karena kalau aku nggak lakukan ini nanti aku dihukum. Karena apa? Kita di bawah hukum, law, power, life. Hukum itulah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan A, I, U, E, O. Nah, orang yang digerakkan oleh hukum adalah orang yang bisa sombong. Karena apa? Pada waktu saya melakukan ini, mana yang lain? Catat, absensi tolong dicatat. 1 tahun ini berapa kali aku datang? Coba cari. Lihat yang lain bolong. Aku komplit. Bisa sombong. Pak Gembala canangkan. Ayo ini hari nanti minggu depan hari apa kita puasa sama-sama. Saya mau kasih tahu Pak Gembala, kagak ada Pak Gembala. Cuma datang aja pura-pura berdoa Pak Gembala padahal kagak puasa. Cuma saya Pak Gembala yang puasa. Nah, bisa sombong tuh jadi kalau begitu. Ya. Atau bisa jadi frustrasi. Waktu kita gak bisa lakukan itu, kita frustrasi luar biasa. Karena apa? Aduh aku gak bisa. Akhirnya apa? Kita di depan mata ini seperti hukuman. Duh gue pasti masuk neraka. Aduh gue pasti ini. Lihat. Atau kita hidup berdasarkan self power life. Yaitu apa? Kita dikuasai oleh apa? Diri kita sendiri, yaitu apa? Kedagingan kita. Aku datang ke sini karena ya itu aku mau deal itu loh, catering dulu. Aku mau deal catering. Kan lek gak itu aku gak cuan iki. Opo lek gak cuan yo. Nah, self power life. Nah, aku mau datang. Itu orang benar-benar ya, dia tuh punya utang sama aku. Waktu ngutang kelihatannya enak-enak aja ya. Sekarang katanya 7 hari, udah 7 tahun kagak dicicil-cicil juga. Tak datengin, lihat biarin. Aku dapat kabar nih, dapat info nih. Kalau dia gerejanya di sini, tak datengin. Nah itu namanya self power life. Kalau hidup kita dikuasai oleh kedagingan kita, oleh diri kita. Aku mau begini supaya nanti aku begini Dulu nih saya mungkin sudah beberapa kali ngomong di sini ya. Saya dulu ke gereja itu bukan karena kesadaran ke gereja, enggak. Saya ke gereja karena apa? Papa ngomong waktu masih kecil. Ayo ke gereja, males Pak.
mau main atau mau nonton TV. Kan biasanya minggu pagi tuh zaman dulu tuh ya ada itulah bagus-bagus gitu ya. TV-nya Tom and Jerry kah, Upin Ipin lah begitu ya kayak begitu. Nah apa namanya papa bilang gak apa-apa gak gereja, gak apa-apa gak gereja. Tapi nanti ya kalau kamu keluar rumah kamu ketabrak truk loh. Lah masa saya hidup gak keluar rumah? Kan gak mungkin. Oh ya ke gereja. Lama-lama pinter saya. Oh truk masih di sono, ya lewat gak apa-apa lah. Kalau truk udah deket aku gak ini dulu. Kan bisa lihat. Nah, gak mempan wes, gak mandi omongannya papa. Oh ketabrak truk, gua agak takut sama truk. Papa bilang gak apa-apa. Kalau kamu gak ini ya, lihat nanti ya. Kamu sekolahannya gagal, gak naik-naik loh. Jadi orang goblok. Wah saya gak mau lah sekolah capek-capek kalau saya jadi orang goblok. Akhirnya saya ke gereja. Lama-lama saya juara. Nah papa bilang goblok, kagak gue pinter kok. Oh, buktinya juara, bilang nanti goblok, enggak gue pinter. Goblok lo nanti, gue pinter, orang gue juara, kalau gue gak juara, aku juara berarti aku pinter. Gak mandi, papa ngomong biar gak ke gereja, lihat nanti kamu sampai tua gak punya jodoh. Waduh, nah kalau begitu bagaimana? Ya saya gak mau lah, saya mau punya jodoh lah. Ke gereja. Ini yang namanya self powered life. Kita itu melakukan A, I, U, E, O karena untuk diri kita. Enak, wah supaya diberkati aku datang. Supaya dapat cuan aku datang. Supaya aku tambah ini. Ada satu orang, satu jemaat saya di Bali. Kamu saya lihat udah lama gak datang, kenapa? Oh tante, begini tante. Saya pergi ke gereja yang isinya orang bule-bule semua tuh tante. Loh kenapa kamu di sana? Oh tante soalnya saya kalau ke sana tuh saya nawarin barang tante. Ini sekarang ini yang laku nih dari situ tante. Kalau dari sini nggak ada tante. Ini namanya self power life. Ya, orang yang seperti ini capek. Saya harus gini supaya begini. Saya harus capek sekali. Capek karena apa? Keinginan manusia tidak akan pernah berhenti. Udah dapat gini dulu dapat motor. Haleluya, alhamdulillah bisa dapat motor. Suwi-suwi untuk motor ya. Mosok motor aja, gak montok, gak mobil. Betul apa enggak? Wis dapat mobil, puji Tuhan, haleluya. Pokoknya gak mogok. Sekarang gak kelem aku, gak cuma asal mogok. Minta yang mereknya lebih ini. Betul apa enggak? Dulu naik kereta ekonomi yuk gak apa-apa naik kereta itu panas-panas. Moro-moro ono lagi mau tidur enak. Moro-moro pecel. Tahu. Yuk gak apa-apa kayak gitu. Sekarang sudah gak ada tukang-tukang jualan di atas kereta udah gak ada. Yuk gak iso naik numpak kereta. Gak, mbak pesawat baru telat aja baru aduh ya apa ini, aduh ya alah biasanya juga 15 jam, 20 jam gak popo. Sekarang makser sak jam aja telat setengah jam, aduh ya apa nih gak bisa ini, banyak kerjaan ya aku. Ya kita gak akan pernah berhenti dan akhirnya kita capek karena kita terus lakukan sesuatu untuk kepuasan kita ya. Nah perbedaannya adalah apa? Grace power life, low power life and self power life. Itu perbedaannya adalah begini. Kalau yang namanya grace power life itu kita. Anak-anak Tuhan yang benar ini grace power life. Yaitu apa? Mesinnya itu adalah grace. Mesinnya itu adalah kasih karunia. Kasih karunia Tuhan nih. Yang dari Tuhan. Yang dikerjakan oleh Tuhan. Ya. Nah keluarnya apa? Kemuliaan Allah, betul ya? Tadi kan digituin. Keluarnya adalah kemuliaan Allah, bahkan yang lebih besar lagi. Jadi karena kasih karunia, karena Tuhan sudah mati buat saya. Karena Tuhan sudah mengerjakan kehidupan saya. Karena kasih karunia Tuhan mengingatkan saya betapa Tuhan itu adalah gembala yang luar biasa. Dia mencukupi saya, dia mengampuni saya, dia ini. Akhirnya yang keluar adalah perbuatan baik, kemuliaan Tuhan. Keluarnya kemuliaan Tuhan. Mengingat apa? Kalau ngomong siapa di sini yang sampai hari ini kalau ngomong kebaikan Tuhan nangis. Tiap ngomong kebaikan Tuhan nangis, karena apa? Terlalu luar biasa kalau mau diceritakan kebaikan Tuhan.
Nangis tuh bukan susah, nangis bahagia Tuhan tuh kadang-kadang unexplainable. Gak bisa diterangkan, gak iso. Akhirnya yang keluar cuma apa? Air mata. Cuma ngomong, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Keluarnya kemuliaan Tuhan. Kita beribadah. Kita jadi orang yang murah hati. Kita jadi orang yang sabar menghadapi sesuatu. Ada kebaikan, ada kesetiaan yang keluar itu. Karena mesinnya kasih karunia. Tapi kalau law power life dengan self power life. Mesinnya itu adalah perbuatan baik kita. Saya berbuat baik supaya saya masuk surga. Saya berbuat baik supaya saya diberkati. Saya berbuat baik supaya warung saya laku. Saya diberkati supaya saya enteng jodoh. Saya berbuat baik supaya begitu. Kalau kita nggak begitu, kita sudah diselamatkan, kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah disediakan tempat di surga, kita sudah senantiasa disertai oleh Tuhan. Kita lakukan segala sesuatu bukan untuk mendapatkan itu. No, semua sudah lunas dibayar. Dan kita lakukan ini adalah end product. Kalau mesin keluarnya itu end product. Kita ke ATM, keluarnya uang. ATM-nya itu kasih karunia, keluarnya adalah kebaikan. Tapi kalau di luar kasih karunia, ATM-nya itu perbuatan baik, keluarnya itu adalah apa? Kupon, voucher. Voucher buat apa? Untuk aku bisa datang ke supermarket dan aku bisa belanja apa yang aku mau. Ada jodoh, oke tukar 1 kupon. Di situ ada mobil, tukar 1 kupon. Itu perbedaannya. Jadi kita lihat betapa luar biasanya kasih karunia itu bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Kasih karunia ini bukan cuma mengampuni. Kalau kasih karunia ini cuma mengampuni, wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk coba lihat 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah. Ya lihat karena kasih karunia Allah. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, makanya kalau kita lihat ini orang masalah, gak ono keselek, gak ono apa. Karena kasih karunia aku bekerja lebih keras lagi. Itu Paulus. Paulus diubahkan oleh Tuhan. Ya, gimana? Dia orang yang penganiaya, pembunuh. Kalau kasih karunia cuma mengampuni, oke Paulus saya ampuni kamu. 5 menit lagi dia udah jadi pembunuh lagi. Besok dia udah jadi pembunuh lagi. Tapi kasih karunia Tuhan selain mengampuni, yes mengampuni. Tapi juga dia mengubahkan kehidupan kita. Mengubahkan. Paulus pada akhirnya menjadi orang yang bagaimana mungkin di dalam penjara dia bisa menyanyi, memuji, menyembah. Dia jadi orang yang kasihnya itu luar biasa. Petrus penakut, teorai ram. Coba didatengin budak perempuan kamu salah satu. Wah, dia menyangkal. Tapi pada akhirnya Petrus menjadi orang yang sangat berani untuk mempropagandakan siapa Yesus itu. Dan Petrus orang yang kasar. Petrus kasar kan? Apa dikit kita lihat tuh bagaimana si kupingnya itu Maltus dituat gitu ya. Sampai Tuhan bilang, kamu dikit apa sih orang lagi cuma nangkep aja kenapa sampai gitu. Kasar dia. Tapi pada akhirnya kita lihat Petrus menjadi orang yang sangat lembut. Karena Tuhan katakan gembalakanlah domba-dombaku. Seorang gembala pasti salah satu cirinya bisa macam-macam. Tapi salah satu cirinya yang selalu akan ada yaitu apa? Lembut. Lembut. Kalau kita wongnya kasar gak usah jadi gembala.
nek kasar jadi gembala gak ono jemaate. Kabur semua. Sopo sing gelem? Betul ya? Ya. Nah, ya, yuk saudara, jadi kita lihat bahwa hidup kita diubahkan. Sakius diubahkan dari pelit sampai dia jadi orang yang sangat murah hati. Aduh, luar biasa Tuhan, ya. Next, terakhir, kekristenan bukan bicara soal moral, do and don't, bukan. Boleh ini, gak boleh ini begini, di sebelah sana mesti begini, di sebelah sini begini. Tetapi bicara soal being like Christ, menjadi serupa dengan dia. Dan itu hanya dimungkinkan oleh kasih karunia. Dari impossible jadi possible, dari tidak mungkin menjadi mungkin, dari manusia lama jadi manusia Kristus. Bukan manusia lama menjadi versi lebih baik dari manusia lama. No, diubahkan menjadi manusia Kristus. Saya minta tim musik akan maju ke depan. Saudara, kita ini orang-orang yang luar biasa. Orang setiap melihat kita, mengenal kita. Apa yang kita kerjakan, orang pasti akan angkat topi. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Dan itu semua karena kasih karunia Kristus.